Halo, kita baru aja nonton film yang baru tayang di bioskop, yaitu film Odyssey. The Odyssey ya. Odyssey. Odyssey gitu, The Odyssey. kalau bacanya ya. Odyssey ini adalah film spin-off dari film Troy ya. Jadi kalau kalian belum nonton film Troy-nya, sebenarnya bagusnya sih nonton dulu film Troy biar ngerti ini tuh nyeritain tentang perang apa. Karena kalau di film Troy itu kan yang di highlights itu tokohnya si Achilles sama pangeran Troy-nya ya, si Hector. Nah kalau di Odyssey ini adalah si karakter Odysseus-nya. Ini tuh adalah salah satu dari jenderal tentara dari pasukan Greek atau Yunani ya gitu. Jadi ini nyeritain setelah premisnya itu, jadi nyeritain perang setelah perang Troy berakhir, dan Troy itu kan kalah ya, diserang sama Trojan Horse itu. Lalu nanti di situ tuh nyeritain bahwa si Odysseus itu dari situ dia kemana aja selama perjalanan tuh dia ketemu sama apa aja. Itu sih ya sebenarnya film itu nyeritain itu ya. Untuk yang kamu suka dari film ini apa aja? Apa ya? Sebenarnya aku perdana sih nonton apa ya? Berarti ini dibilangnya Film historical war gitu. perdana, tapi bagus sih. Maksudnya ya aku suka, walaupun misalkan kalau yang tahu kan boring nonton ini gitu ya. Tapi aku perdana nonton ini bagus ya, alur ceritanya juga mantap, visualnya juga memukau gitu ya. Walaupun 3 jam nonton tapi nggak boring sama sekali. Walaupun misalkan kalian nggak pesen makanan itu di bioskop aman karena 3 jam juga ya mantang aja gini ya. Ya. Gitu, jadi tegangnya dapet, kagetnya ada juga gitu ya, gitulah. Ya ini dari sisi cerita sebenarnya nggak serumit film-film Nolan yang pernah Harus dia mikir. buat ya gitu, kayak Interstellar ataupun Memento gitu. Nggak serumit itu gitu. Jadi ini tuh memang adaptasi dari sebuah puisi Homer gitu kalau nggak salah, asal filsuf Yunani gitu, sekarang dibikin film gitu. Kalau dalam Islam mungkin ini disebutnya cerita Israiliyat. Nah kayak gitulah. Di dalam cerita Israiliyat kalau di Islam kan ada nyeritain tentang tokoh-tokoh pada zaman Nabi gitu, yang dia dalam perjalanan ketemu ikan bisa ngomong gitu, ketemu raksasa. Nah ini tuh persis kayak gitu, cuma dalam mitologi Yunani gitu. Jadi si Odysseus ini dalam perjalanan menuju habis perang dari Troy, dia pengen balik ke rumahnya. Dia tuh banyak menemukan rintangan lah. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau sampai bertahun-tahun gitu baru bisa pulang ke rumahnya gitu. Itu ceritanya sebenarnya seperti itu, simpel gitu, nggak terlalu rumit. Yang bikin bagus di film Odyssey ini adalah yaitu cara pengemasan ceritanya. Meskipun emang slow burn ya, ceritanya lambat, banyak diskusi gitu, tapi enak aja gitu ya diikutin ya, nggak ngantuk kok sih, gitu. Masih ngantuk Mission Impossible yang terakhir Iya benar. pernah tidur gitu. Iya benar. Kalau ini enggak sih, asik karena scoringnya juga mantep di sini. Soundnya benar-benar musiknya bergetar. sampai bergetar gitu, suara studio ya. Itu scoringnya oke sih, keren gitu. Sama ininya, custom ininya, bajunya, practical effectnya Ya, juga. propertinya benar-benar Niat si Nolan ini memang dia kan anti CGI ya. iya. Nolan ini jadi memang benar-benar dibikin seniat mungkin. Bahkan mungkin adegan-adegan di kapal lautnya itu benar-benar kayaknya dibikin beneran gitu, nggak mungkin pakai CGI itu gitu. Dan itu keren banget, kita tegangnya dapat lah. Apalagi kalau lagi di tengah laut tuh benar-benar. Kalau yang homo ini apa, yang takut sama laut tuh disebutnya, itu kayak kerasa ini. banget gitu. Kita di tengah laut malam ada badai, itu kerasa banget tegangnya gitu. Ini overall keren lah untuk film Nolan dengan tema historical war gitu. Kalian wajib nonton ke bioskop biar merasakan sensasinya. Kalau yang kurangnya sih ini hampir perfect lah film ya. Iya, nggak ada minusnya mungkin ya. Ini bukan genre buat kalian yang mudah bosen gitu ya. Karena tadi juga banyak juga yang walk out ya, nggak tahu pengen pipis, nggak tahu. Pipis itu balik lagi. Itu balik lagi ya. Oke. Nggak tahu memang dia bosen atau misalkan dia memang pengen ke air dulu karena lama kan gitu. Tapi worth it untuk ditonton. Untuk scoring kamu ngasih berapa? Ayo.
Aduh ini bagus banget sih kalau ya pokoknya bagus. Berapa tuh kalau bagus? Kalau aku sih masih di bawah The Dark Knight lah ya. The Dark Knight kan udah sampai 9,5 itu ratingnya. Kalau untuk ini ya 9 lah, oke lah ini. Iya 9 lah ya. 9/10 untuk The Odyssey. Ceritanya fresh, sangat menghibur dan bikin tegang. Buat kalian yang suka historical war, ini cukup bagus. Oh ya, satu lagi ternyata ini agak spoiler dikit ya. Ternyata siapa? Oh yang lagi dibully itu. Iya, yang dibully itu si Elliot Page ya? itu yang transgender itu ternyata dia bukan Achilles gitu. Dan dia itu siapa? Sinon namanya. Iya makanya tadi aku agak bengong pas datang kok. Apakah mungkin selama ini dia dibikin Achilles adalah marketing supaya filmnya ramai gitu? Mungkin ya gitu. Karena di ceritanya sama sekali nggak disinggung Sinon ya. Tapi koreksi kalau memang kita salah dan mungkin dia punya panggilan Achillesnya Sinon yang nggak tahu ya. Tapi di film selama 3 jam itu dia nggak pernah di-spill bahwa dia Achilles gitu. Dia itu adalah salah satu prajurit biasa aja si Sinon namanya gitu. Kebetulan dia jadi korban buat mancing para Troy di saat itu ngambil si Trojan Horse-nya itu gitu. Ya itu deh, silakan kalian tonton. Selebihnya ini film oke, silakan tonton di bioskop mumpung masih ada. Sampai jumpa di konten berikutnya.